Pagi itu hujan turun perlahan di jalanan Jakarta yang sibuk. Seorang ibu muda berdiri menggigil, memeluk bayinya yang belum makan sejak kemarin. Orang-orang lewat tanpa peduli. Ada yang berbisik sinis. Ada yang menatap curiga. Namun tak ada yang tahu bahwa pagi itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sebuah keajaiban. Sebuah pertemuan sederhana. Sebuah keputusan kecil yang mengubah hidup seorang ibu dari jalanan menjadi pengusaha sukses. Dan inilah kisah Siti dan Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Pagi itu dingin, hujan turun perlahan di jalan Jakarta yang sibuk. Siti memeluk bayinya, Zahra, erat ke dadanya. Bayi itu dibungkus kain tipis, menangis pelan, tubuhnya menggigil kedinginan. Sandal jepit Siti robek, gamisnya basah kuyup, tapi dia tidak bergerak. Tadi malam dia dan bayinya tidak makan apa-apa, jadi pagi ini, meskipun hujan, dia siap berdiri di sana. Orang-orang berjalan melewatinya, berbisik, mungkin dia menyewa bayi. Siti mendengar mereka, tapi hanya mengusap wajah Zahra. Siti mengulurkan tangannya. Suaranya lembut, lelah, tapi penuh kesakitan. Tolong bantu saya. Hanya makanan sedikit untuk bayi saya. Dia belum makan. Tolong. Dia menatap Zahra. Jangan khawatir. Sayangku. Ibu akan menemukan makanan hari ini. Pertolongan akan datang. Di dalam mobil hitam Toyota Fortuner, Arif duduk di kursi belakang. Dia sangat kaya, dalam perjalanan ke pertemuan besar yang bisa membawa pertumbuhan signifikan bagi perusahaannya. Jalanan macet parah. Arif bersandar, melihat keluar melalui kaca. Dan kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Dia duduk tegak. Seorang wanita muda berdiri di pinggir jalan, menggendong bayi. Hujan masih turun, cukup stabil untuk membasahi seseorang. Bayi itu sudah basah. Wanita itu terlihat lelah, kelelahan hampir seperti tidak ada kekuatan yang tersisa. Arif merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia tahu ini adalah rasa sakit yang nyata. Dia menatapnya lagi dan kemudian membuat keputusan. Hentikan mobilnya, kata Arif kepada sopirnya. Sopir menepi dan menghentikan mobil. Arif membuka pintu, melangkah ke dalam hujan. Sepatunya menyentuh jalan yang basah, jasnya mulai basah, tapi dia tidak peduli. Dia berjalan perlahan menuju Siti. Siti tidak menyadarinya. Dia sibuk menenangkan Zahra yang menangis lemah. Arif berdiri di depannya. Siti mendongak. Terkejut melihat pria tinggi berdiri begitu dekat. Dia menatap wajah Arif yang serius tapi baik hati. Siapa namanya? Tanya Arif dengan lembut. Zahra, jawab Siti pelan. Arif melangkah lebih dekat. Apakah dia sudah makan? Siti menggeleng. Belum, Pak. Tidak. Sejak kemarin. Arif melihat pakaian Siti yang basah kuyup dan tangannya yang membeku. Dan Anda? Apakah Anda sudah makan? Siti menunduk. Belum, Pak. Tapi tidak apa-apa. Saya hanya ingin menemukan makanan untuk bayi saya. Arif diam sejenak. Lalu dia berkata, ikut saya. Siti berdiri diam. Dia menatap Arif. Takut? Tidak pernah berbicara dengan orang sekaya ini sebelumnya. Tapi ketika dia menatap matanya, mata itu tenang dan baik. Dia menatap Zahra. Bayi itu masih menggigil. Jari-jari mungilnya dingin. Siti mengambil napas dalam, lalu mengangguk perlahan. Dia mengikuti Arif menuju mobil hitam. Sopir membuka pintu. Siti masuk, memegang Zahra erat, duduk dengan hati-hati di tepi kursi, takut menyentuh apapun. Sopir menatapnya melalui kaca spion, matanya penuh pertanyaan. Di sampingnya, Arif duduk diam, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa wanita ini? Bagaimana dia berakhir seperti ini? Arif melihat jam tangannya lagi. Dia tahu dia hampir terlambat. Mitra asing pasti sudah menunggu. Tapi dia menatap Siti dan Zahra. Tidak, katanya pada dirinya sendiri. Mereka butuh makanan dulu. Dia menyuruh sopir berhenti di sebuah rumah makan kecil. Mereka masuk. Arif memesan nasi goreng panas, pisang goreng, ayam bakar,
dan susu hangat untuk bayi. Siti duduk di tepi kursi, perutnya bergejolak. Ketika makanan datang, dia menatap Arif. "Bolehkah saya makan di sini, Pak?" tanyanya. Arif mengangguk. "Iya, makan." Siti menundukkan kepalanya, menyuapi Zahra susu hangat, lalu mulai makan. Dia makan perlahan pada awalnya, seperti seseorang yang takut makanan akan menghilang. Air mata mengalir di pipinya saat dia mengunyah, air mata lega dan rasa syukur. Arif mengamati dalam diam. Setelah selesai makan, Siti mengusap mulutnya dan berbicara pelan. "Terima kasih, Pak." Arif mencondongkan tubuh ke depan. "Ceritakan apa yang terjadi pada Anda. Bagaimana Anda berakhir seperti ini?" Siti menatap bayinya. "Saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Orang tua saya meninggal ketika saya masih kecil. Saya dibesarkan di panti asuhan di Bandung. Hidup sangat sulit. Dia bekerja keras, sampai dia bertemu Farhan, seorang sopir taksi Malaysia di Jakarta. Kami saling mencintai. Setelah 1 tahun dia bilang kami akan menikah. Lalu dia hamil. Dia bilang dia perlu pulang dan memberitahu keluarganya. Itu terakhir kalinya saya melihatnya." Suaranya pecah. Dia berjanji kembali dalam seminggu, tapi tidak pernah kembali. Nomornya tidak bisa dihubungi. Saya kehilangan pekerjaan karena kehamilan. Sekarang Zahra adalah satu-satunya yang saya punya. Hati Arif terasa berat. Dia menatap Zahra yang sekarang tidur dengan damai. Dia membuat janji diam di hatinya. Ini bukan akhir dari kisahnya. Arif mengeluarkan kartu namanya, dengan nama dan nomornya tertera. Dia menyerahkannya kepada Siti, bersama beberapa uang rupiah. "Ambil ini," katanya. "Ini akan membantu Anda dan bayi Anda untuk saat ini." Siti gemetar melihat uang itu. "Pak, ini terlalu banyak." Arif tersenyum. "Ambil." Dia melihat jam tangannya. "Saya punya pertemuan yang sangat penting. Ini akan berlangsung sekitar 3 jam. Hubungi saya setelah 3 jam, katanya. Saya akan datang kemanapun Anda berada dan membawa Anda dan bayi Anda ke tempat yang aman." Siti memegang kartu itu dengan hati-hati seperti emas. "Terima kasih, Pak," katanya. Arif berbalik dan berjalan keluar dari rumah makan. Setelah duduk di rumah makan untuk sementara waktu, Siti berdiri. Dia mengambil kartu nama yang diberikan Arif dan melipatnya rapi. Dia tidak ingin kehilangannya, jadi dia memasukkannya ke kantong kecil yang dijahit di dalam baju kecil Zahra. Bayi itu masih tidur. Dia menyentuh kantong untuk memastikan itu aman. Lalu dia memeluk Zahra erat ke dadanya. Saat dia melangkah keluar dari rumah makan, selimut bayinya bergeser sedikit. Dia mencoba menyesuaikannya, dan dia tidak tahu kartu itu sudah jatuh. Kartu itu mendarat di tanah basah dekat pintu rumah makan. Tidak ada yang menyadarinya. Siti berjalan perlahan, lalu naik angkot kembali ke tempat yang sama di mana Arif bertemu dengannya, duduk di bawah teduhan, menunggu waktu menelepon. Tepat tengah hari, Arif berdiri dari kursinya di ruang pertemuan. Tamu asing baru saja pergi, semuanya berjalan baik. Dia meraih sakunya dan melihat ponselnya. Tidak ada panggilan tak terjawab. Dia melihat waktu lagi. 5 jam telah berlalu. Dia mengerutkan kening. Kenapa dia tidak menelepon saya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Apakah dia lupa? Atau mungkin dia salah satu dari orang-orang yang mengemis untuk hidup? Dia ingat cara dia menangis saat makan. Dia ingat bagaimana dia memegang bayinya erat. Saya bilang saya akan membawanya ke tempat yang aman hanya demi bayinya. Kenapa dia tidak mau itu? Dia menatap ponselnya lagi. Masih tidak ada panggilan. Dia kembali bekerja, tetapi di hatinya dia tidak tenang. Sudah waktu makan siang. Arif masuk ke mobil hitamnya. "Bawa saya ke rumah makan kecil yang kita datangi pagi ini," katanya. Saat mereka tiba, Arif cepat turun. Dia melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda Siti. Saat dia mencapai pintu, dia melihat sesuatu di lantai basah. Dia membungkuk. Di sana kartu nama yang dia berikan kepada Siti basah, tepinya lembut karena hujan. Dia mengambilnya dan menatapnya. Hatinya tenggelam. Apakah dia membuang ini? Bisiknya. Atau jatuh tanpa dia sadari? Dia memegang kartu itu erat. Dia duduk di meja yang sama, menatap kartu basah itu. 2 suara berbicara di pikirannya. Dia pergi, atau dia kehilangan kartu itu dan masih menunggu. Jauh di bagian lain kota,
Siti duduk diam di bawah teduhan. Ini waktu yang tepat untuk menelepon Pak Arif, pikirnya. Dia perlahan membuka kantong kecil di pakaian Zahra untuk memeriksa kartu nama. Tangannya berhenti, jantungnya berdegup kencang. Kartu itu hilang. Dia mencari lagi, mengguncang pakaian, memeriksa kain panjangnya. Tidak ada. Air mata memenuhi matanya. Oh, tidak, tidak, tidak. Dia menangis pelan. Allah akhirnya mengirim seseorang untuk membantu saya, dan sekarang saya kehilangan kartunya. Lalu sebuah pikiran datang kepadanya. Mungkin jatuh di rumah makan. Dia berdiri, menangis tetapi dengan harapan baru. Saya harus kembali. Dia membungkus Zahra di punggungnya dan mulai berjalan cepat di jalan menuju angkot. Siti turun dari angkot dan berjalan cepat. Saat mobil Arif keluar dari depan rumah makan, Siti hanya beberapa langkah lagi, tetapi dia tidak melihatnya. Pada saat dia mencapai rumah makan, mobil itu sudah pergi. Dia masuk perlahan. Dia pergi ke meja yang sama. Mejanya bersih. Dia membungkuk dan memeriksa di bawah meja. Tidak ada. Dia berbalik ke pelayan. Permisi, tolong. Apakah ada yang menemukan kartu kecil di sini? Tanyanya. Suaranya gemetar. Pelayan itu menggeleng. Tidak, Bu. Kami sudah membersihkan seluruh tempat. Mata Siti penuh air mata. Satu-satunya kesempatannya hilang. Dia berbalik dan berjalan pergi perlahan. Tidak tahu betapa dekatnya dia dengan bantuan. Malam itu Siti tidur di lantai dingin bangunan yang belum selesai. Tetapi dia bangun dengan keputusan kuat. Saya akan kembali ke tempat itu. Tempat yang sama dia melihat saya. Siti tidak lapar. Uang Arif cukup. Tapi hari ini tentang harapan. Pagi yang cerah di rumah Arif. Hari ini istimewa. Adik laki-lakinya, Rizky, pulang setelah 17 tahun. Arif membatalkan kantor, merencanakan pesta penyambutan. Dia mengirim sopir dengan mobil merah terbarunya ke bandara. Sementara itu, Siti berdiri di pinggir jalan yang sama, menatap setiap mobil hitam yang lewat. Dia menunggu dan berdoa, mungkin Arif akan lewat lagi. Dia tidak tahu bahwa pria yang dia doakan untuk temui tidak akan keluar hari ini. Saat mobil merah bergerak perlahan melalui kemacetan, sopir melihat ke depan. Di sana di pinggir jalan, Siti berdiri dengan bayinya. Itu wanita yang sama. Tangan sopir mengencang di setir. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia terus mengemudi. Sekitar 19 menit kemudian, mobil merah itu masuk ke rumah mewah Arif. Rizky dan Arif berpelukan, tawa dan senyum memenuhi halaman. Tapi sopir tidak tersenyum. Dia mengikuti Arif ke dapur. Permisi, Pak, katanya dengan suara rendah. Arif berbalik. Ya, ada apa? Sopir mengambil napas dalam. Pak, saya melihatnya. Wanita dari kemarin. Pak, yang dengan bayi. Dia berdiri di tempat yang sama. Arif diam. Kembali ke tempat itu sekarang, kata Arif. Jika dia masih di sana, tanyakan padanya mengapa dia tidak menelepon saya. Jika alasannya masuk akal, bawa dia kepada saya. Sopir mengangguk. Ya, Pak. Mobil merah berhenti di pinggir jalan. Siti berbalik. Itu sopir Arif. Air mata memenuhi matanya. Maafkan saya, katanya. Saya kehilangan kartu yang dia berikan kemarin. Saya mencari di mana-mana. Sopir melihat kejujuran dalam wajah lelahnya. Tolong ikut saya, katanya dengan lembut. Siti dibawa ke rumah mewah itu. Tawa Rizky dan teman-temannya terhenti saat Arif membawa Siti ke kamar tamu. Mandi yang baik. Anda bisa beristirahat di sini. Sore itu, setelah semua orang pergi, Arif dan Rizky duduk bersama Siti. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, kata Arif. Tapi saya bisa membantu masa depan Anda. Rizky mengeluarkan kunci kecil. Apartemen ini untuk Anda, katanya. Dan saya juga telah membuat rencana untuk membuka toko swalayan untuk Anda. Anda akan menjadi supervisor dan belajar mengelolanya. Siti jatuh ke tanah dan menangis. Ya Allah, teriaknya. Kebaikan ini sungguh tak terduga. Minggu-minggu berlalu. Siti sekarang memiliki rumah bersih dan toko swalayan di bawah namanya. Suatu sore, ponsel barunya berdering. Nomor asing. Suara di ujung lain adalah Dewi, sepupu Farhan, dari Malaysia. Saya menelepon dari Malaysia. Saya sepupu Farhan. Siti membeku. Sepupu saya Farhan.
Dia masuk ke negara pada hari yang sama dia meninggalkan Anda. Ada kecelakaan yang buruk. Dia tidak pernah sampai rumah. Siti memegang dadanya. Dia koma selama 4 bulan. Dia meninggal dengan tenang. Siti mengusap wajahnya, menangis. Saya percaya ada anak, kata Dewi. Iya, bisik Siti. Namanya Zahra. Dia putrinya. Dewi berkata, Ibu Farhan masih hidup. Dia menangis setiap hari. Siti mengambil napas dalam. Jangan khawatir, katanya. Saya akan mengatur untuk membawa Zahra menemuinya. Dia harus bertemu dengan cucunya. Siti akhirnya menemukan penutupan. Farhan tidak meninggalkannya. Dia tidak bisa kembali. Babak baru telah dimulai. Siti meminta waktu untuk bertemu Arif dan Rizky setelah pulang kerja dari toko swalayan. Di ruang tamu yang luas dan hangat, Siti menceritakan panggilan telepon dari Dewi. Air mata menetes lagi, tapi kali ini bercampur dengan kelegaan. Farhan tidak meninggalkan saya, Pak. Dia mengalami kecelakaan. Siti menjelaskan dengan suara yang stabil. Dan ibunya masih hidup di Malaysia. Saya ingin membawa Zahra bertemu neneknya, agar Farhan tahu bahwa kami baik-baik saja. Arif dan Rizky bertukar pandang. Rizky berbicara lebih dulu. Siti, ini adalah kabar yang menyedihkan, tetapi juga membawa kedamaian. Kami akan membantu Anda. Kami akan mengurus paspor, visa, dan tiket pesawat. Anda hanya perlu fokus pada Zahra. 2 hari sebelum keberangkatan, Siti berada di kantor swalayan yang kini menjadi miliknya. Dia duduk di meja kayu kecil, meninjau persediaan bersama Budi, manajer yang ditunjuk oleh Arif. Siti terlihat percaya diri, mengenakan gamis baru yang rapi. Zahra tidur nyenyak di sudut. Budi, pastikan catatan inventaris tomat dan bawang diperiksa 2 kali saat saya pergi, katanya. Dan jangan lupa menghubungi Pak Arif jika ada masalah mendesak. Budi mengangguk penuh hormat. Semua akan terkendali, Bu Siti. Nikmati perjalanan Anda. Kami senang melihat Anda menjadi pengusaha yang sukses. Siti tersenyum, menatap Zahra. Dia memegang ponsel barunya yang tergeletak di meja, sebuah simbol betapa jauhnya dia telah datang. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, suasana hati Siti bercampur antara sedih dan gembira. Ia berdiri di gerbang keberangkatan, memeluk Zahra yang kini berusia beberapa bulan dan tampak sehat. Arif dan Rizky berdiri di hadapannya. Arif menyerahkan sebuah amplop. Ini untuk kebutuhan di sana, katanya. Dan ini alamat kedutaan kami di Kuala Lumpur jika Anda membutuhkan sesuatu. Siti menatap mereka. Air mata mengalir. Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Anda, bisiknya. Rizky menggeleng. Anda hanya perlu menjalani hidup yang bahagia, Siti. Itu sudah cukup. Siti mencium tangan mereka bergantian, lalu berbalik, mengangkat Zahra yang melambaikan tangan kecilnya. Mereka berjalan menuju gerbang, menuju babak baru yang penuh harapan di Malaysia. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Kalia. Siti merasakan gelombang udara panas bercampur lembab khas Malaysia saat dia melangkah keluar, memeluk Zahra yang kini berusia beberapa bulan dan tampak sehat. Siti mengenakan pakaian baru yang sopan dan Zahra terlihat bersih dalam gendongan barunya. Menavigasi bandara yang ramai, Siti memegang Zahra erat, mencari tanda bertuliskan namanya. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya dengan wajah sedih tetapi mata ramah melangkah maju. Siti? Tanyanya. Suaranya dipenuhi harapan. Itu Dewi. Mereka berpelukan singkat, saling berbagi kelegaan dan kesedihan yang tak terucapkan. Dewi segera mengambil Zahra dari pelukan Siti. Dia terlihat sangat mirip Farhan, bisik Dewi. Air mata mengalir saat dia mencium pipi bayi itu. Dewi mengantar Siti dan Zahra ke sebuah rumah teres sederhana di pinggiran Kuala Lumpur. Setelah pintu kayu terbuka perlahan, seorang wanita tua, Ibu Farhan, berdiri di ambang pintu, terlihat rapuh dan menunggu. Ketika Ibu Farhan melihat Zahra, dia terkesiap, tangannya bergerak ke dada. Siti melangkah maju, memegang Zahra di lengannya. Assalamualaikum, Ibu, kata Siti dengan suara lembut. Air mata sudah menggenang di matanya. Ibu Farhan hanya menatap Zahra, cucu yang tidak pernah ia duga akan ditemuinya. Air mata membasahi wajah tuanya. Dia mengulurkan tangan yang keriput dan menyentuh pipi Zahra dengan sangat hati-hati, seperti takut Zahra akan menghilang. Ya Allah, bisiknya. Suaranya bergetar.
Farhan, dia kembali. Hari-hari pertama berubah menjadi minggu yang damai. Siti menyadari bahwa kehadiran Zahra memberikan kehidupan baru bagi ibu Farhan yang sendirian. Keceriaan bayi itu mengisi rumah dengan tawa yang telah lama hilang. Ibu Farhan menghabiskan setiap menit yang memungkinkan untuk memeluk dan bermain dengan cucunya, menceritakan kisah-kisah masa kecil Farhan. Melihat ikatan yang berkembang pesat ini, Siti merasa terikat pada keluarga baru ini. Siti memegang Zahra saat bayi itu tertidur di samping neneknya di kasur tipis. Siti memutuskan bahwa dia tidak bisa pergi secepat yang direncanakan. Saya harus tinggal lebih lama, pikirnya. Ibu membutuhkannya, dan Zahra berhak memiliki keluarganya di sini. Dia memutuskan untuk mengirim pesan kepada Arif dan Rizky bahwa dia akan tinggal selama sebulan penuh, untuk memungkinkan penyembuhan keluarga. Pada malam hari, Siti duduk di teras kecil rumah itu. Angin malam Malaysia terasa sejuk. Dia mengeluarkan ponsel barunya, hadiah dari Arif, dan melakukan panggilan video ke Jakarta. Arif dan Rizky menjawab. Wajah mereka lega melihat Siti tersenyum. Siti menceritakan tentang indahnya pertemuannya dengan Ibu Farhan dan menjelaskan keputusannya untuk memperpanjang waktu tinggal. Tiba-tiba, Ibu Farhan datang dari dalam rumah dan mencondongkan tubuh ke kamera, memeluk Zahra yang terbangun. Terima kasih, Pak Arif, Pak Rizky, kata Ibu Farhan dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata. Kalian telah membawa cucu saya kembali kepada saya. Arif dan Rizky tersenyum haru. Jaga dirimu, Siti, kata Arif. Bisnis Anda di sana aman. Fokuslah pada penyembuhan keluarga. Siti mengakhiri panggilan, hatinya dipenuhi rasa syukur ganda, kepada Arif, dan kepada takdir yang akhirnya memberinya keluarga yang utuh. Sudah 3 minggu berlalu, Siti merasa damai. Dia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah Ibu Farhan. Siti menghabiskan pagi hari mengajar Ibu Farhan cara memasak beberapa hidangan Indonesia dan sore hari menenangkannya dengan cerita tentang pertumbuhan Zahra. Namun, kekhawatiran finansial mulai muncul. Meskipun Arif telah memberikan cukup uang, Siti tahu dia tidak bisa bergantung pada kebaikan orang lain selamanya. Dia perlu mandiri. Suatu sore, setelah Ibu Farhan tertidur pulas di kamar, Siti duduk di dapur sederhana, menulis daftar ide. Dia berpikir untuk mencoba menjual kue-kue tradisional Indonesia di pasar malam setempat untuk mendapatkan uang saku, atau mungkin mencari pekerjaan paruh waktu yang fleksibel. Dia ingin melakukan sesuatu yang halal untuk mendukung dirinya di Malaysia tanpa mengganggu bisnisnya di Jakarta. Malam berikutnya, Siti sedang menyuapi Zahra di ruang tamu. Ponselnya berdering. Itu nomor Indonesia. Itu Budi, manajernya di Jakarta. Assalamualaikum, Bu Siti. Suara Budi terdengar hati-hati. Maaf mengganggu waktu Ibu. Saya hanya ingin mengonfirmasi pesanan baru untuk stok kopi instan. Pemasok lama menaikkan harga 10%. Siti mendengarkan, tangannya yang memegang Zahra berhenti bergerak. Dia merasa bangga mendengarkan detail bisnisnya yang stabil. Baiklah, Budi, jawab Siti dengan nada profesional. Coba hubungi pemasok kedua yang kita temukan bulan lalu. Jika harganya lebih rendah dari kenaikan 10% itu, lanjutkan dengan mereka. Jika tidak, tetap dengan yang lama untuk saat ini. Dan bagaimana dengan catatan inventaris tomat dan bawang? Budi menjawab bahwa semuanya berjalan lancar, dan berjanji akan melaporkan kembali. Siti menutup telepon, tersenyum bangga. Sekarang dia seorang pengusaha, bahkan dari jarak jauh. Sebulan penuh berlalu, waktu perpisahan akhirnya tiba. Siti berdiri di depan rumah Ibu Farhan, memeluknya erat. Ibu Farhan menangis, wajah tuanya basah oleh air mata. Jangan tinggalkan kami, Nak, bisiknya, memegang erat Zahra yang tertidur. Ibu tidak bisa hidup tanpa cucu ini lagi. Air mata Siti menetes. Saya tidak akan meninggalkan Ibu, Bu. Janji Siti. Zahra adalah darah Farhan. Kami akan sering datang berkunjung. Tapi saya punya tanggung jawab besar di Jakarta, dan saya harus mengurus bisnis yang diberikan Pak Arif kepada saya. Siti memegang tangan Ibu Farhan dengan hormat. Tolong jaga dirimu baik-baik. Dewi berdiri di samping mereka, memeluk bahu Ibu Farhan. Siti mencium pipi Ibu Farhan untuk yang terakhir kalinya, mengambil Zahra, dan melangkah ke mobil yang mengantar mereka ke bandara. Saat mobil melaju, Siti melihat ke belakang, melihat dua wanita itu berdiri bersama di ambang pintu, menjadi keluarga barunya. Meskipun sedih, Siti tahu dia membawa kembali ke Jakarta lebih dari yang dia bawa,
sebuah keluarga yang utuh. Siti tiba kembali di Jakarta dengan perasaan campur aduk. Rasa sedih karena meninggalkan Ibu Farhan bercampur dengan semangat untuk mengurus bisnisnya. Keesokan paginya, ia sudah berada di swalayan. Mengenakan gamis kerja baru yang berwarna krem dan kerudung yang rapi, Siti memasuki kantor kecilnya. Budi menyambutnya dengan senyum lebar. Selamat datang kembali, Bu Siti. Semua terkendali, dan kami berhasil mendapatkan kontrak baru dengan pemasok sayuran lokal. Diskon 5%, lapor Budi dengan bangga. Siti mendengarkan, matanya tajam dan profesional. Ia mengambil tumpukan laporan keuangan, membalik halaman-halaman itu dengan cermat. Pekerjaan bagus, Budi. Pastikan kita memaksimalkan diskon itu. Dan, kita perlu menambahkan 2 rak lagi untuk produk-produk beku. Permintaan meningkat setelah liburan. Perintah Siti. Bayi Zahra, yang kini ia letakkan di tempat tidur kecil di samping mejanya, mulai tertawa kecil. Siti tersenyum, menggendong Zahra sebentar, lalu kembali fokus pada angka-angka di hadapannya, seorang pengusaha sejati. Malam itu, Arif mengundang Siti dan Zahra ke rumahnya untuk makan malam. Rizky juga hadir. Atmosfernya hangat dan informal. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu mewah Arif. Siti menceritakan kembali perjalanannya, menekankan bagaimana Ibu Farhan menemukan kedamaian berkat Zahra. Saya berterima kasih, Pak Arif, Pak Rizky, kata Siti, suaranya tulus dan rendah. Jika bukan karena kebaikan hati Bapak, Zahra tidak akan pernah bertemu neneknya, dan saya tidak akan pernah menemukan penutupan. Bapak telah memberikan saya bisnis dan keluarga. Arif tersenyum lembut. Siti, Anda yang menciptakan penutupan itu. Kami hanya memberi Anda alatnya. Anda adalah pengusaha yang hebat sekarang. Fokuslah untuk terus tumbuh. Rizky menambahkan, kami sudah mengurus izin renovasi untuk memperluas toko Anda. Kami yakin Anda siap untuk tantangan yang lebih besar. 3 bulan kemudian, Siti dan Zahra sepenuhnya menetap di apartemen baru mereka. Pemandangan kota Jakarta yang bersinar terpantul di jendela kamar tidur mereka. Siti, mengenakan pakaian tidur yang bersih, sedang menidurkan Zahra di buayannya. Apartemen itu kecil, tapi hangat dan rapi. Di dinding, Siti memasang foto Ibu Farhan memeluk Zahra, sebuah kenang-kenangan dari Kuala Lumpur. Setelah Zahra tertidur, Siti duduk di sofa kecil, mengambil ponsel barunya, dan membuka galeri foto. Dia melihat foto-foto lama, dirinya mengemis di tengah hujan, lalu gambar toko swalayannya yang kini ramai, dan akhirnya foto Ibu Farhan. Dia mengusap matanya. Dia tahu dia adalah wanita yang berbeda sekarang. Dia mengirim pesan singkat ke Arif. Terima kasih telah menunjukkan kepada saya bahwa keajaiban itu nyata. Dia kemudian melakukan panggilan video ke Malaysia. Ibu Farhan menjawab dengan wajah ceria. Assalamualaikum, Siti. Zahra sudah tidur. Siti tersenyum. Masa depannya terasa cerah dan terikat kuat antara Jakarta dan Kuala Lumpur. 6 bulan kemudian, toko swalayan Siti sedang direnovasi besar-besaran. Pagi itu, Siti, mengenakan gamis kerja rapi dan bahkan helm konstruksi kecil di atas jilbabnya untuk keselamatan, berdiri di luar, mengawasi para pekerja bangunan yang sibuk meruntuhkan dinding. Rizky datang berkunjung, membawa denah lantai yang lebih besar dan mengkilap. Mereka berdiri di antara debu dan palet. Siti menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang tata letak dan logistik, mendiskusikan penempatan rak beku baru yang lebih besar di bagian belakang toko. Kita harus pastikan aliran pelanggan lancar di lorong 3, Pak Rizky, katanya dengan percaya diri. Rizky mengangguk dengan senyum, menyadari Siti bukan lagi Siti yang pernah dia temui pertama kali. Dia adalah seorang pemimpin bisnis yang tangguh dan cerdas, yang telah bangkit dari jalanan menuju manajemen. Beberapa minggu setelah renovasi selesai dan toko diperluas, sebuah krisis kecil yang mengancam terjadi. Pemasok utama beras, komoditas terpenting toko, membatalkan pesanan karena masalah panen. Ini bisa melumpuhkan penjualan dan reputasi toko. Siti segera mengambil inisiatif. Dia tidak panik. Sebaliknya, dia duduk di kantornya, Zahra tidur nyenyak di sampingnya. Dia menggunakan ponsel barunya, mencari dan menghubungi pemasok dari luar kota, bernegosiasi harga yang lebih baik dan mengatur pengiriman darurat dalam waktu 12 jam. Dia berhasil mengamankan stok yang cukup dengan diskon kecil. Ketika dia melaporkan kepada Arif melalui telepon, yang sedang berada di luar negeri, Arif hanya bisa tersenyum bangga. Kerja bagus, Siti, katanya.
Anda tidak membutuhkan kami lagi untuk mengatasi masalah semacam ini. Suatu sore, saat menutup toko, Siti berdiri di luar, memastikan semua lampu mati. Matanya menangkap pemandangan yang menyentuh hati. Seorang wanita muda berdiri di seberang jalan, tampak kelelahan, menggendong bayi kecil yang menangis. Pemandangan itu langsung mengingatkannya pada hari-hari hujan di mana Arif pertama kali melihatnya. Siti mendekatinya perlahan. Wanita itu, bernama Vivi, tampak malu. Siti tersenyum lembut. Dia tidak memberinya uang, tetapi sebuah tawaran yang lebih baik. Saya tahu rasanya, kata Siti. Saya bisa menawarkan Anda pekerjaan sebagai kasir paruh waktu di sini, dan Anda bisa tinggal sementara di salah satu kamar tambahan di apartemen saya sampai Anda mandiri. Vivi menatap Siti, lalu Zahra dipelukannya. Air mata Vivi mengalir deras. Siti menyadari bahwa kebaikan yang ditanamkan Arif telah berlipat ganda, dan kini dia bisa menjadi titik balik bagi orang lain. 1 tahun penuh telah berlalu sejak pertemuan Siti dan Arif. Hari ini adalah ulang tahun pertama Zahra. Siti merayakan pesta kecil di apartemennya. Arif, Rizky, dan bahkan Vivi dengan bayinya, kini sudah stabil dalam pekerjaannya, hadir. Setelah meniup lilin, Siti mengambil ponselnya dan melakukan panggilan video ke Malaysia. Ibu Farhan menjawab dengan senyum lebar, terlihat lebih sehat dan bahagia. Zahra sudah besar sekali, seru Ibu Farhan, memegang kue ulang tahun buatan sendiri di layar. Dewi berjanji akan membawa Ibu Farhan berkunjung tahun depan. Siti memandang Zahra yang tertawa riang, dikelilingi oleh keluarga barunya di Jakarta dan terhubung dengan keluarga barunya di Kuala Lumpur. Siti mengirim doa terima kasih, memahami bahwa kekayaan sejati adalah memiliki orang yang dicintai, yang ia temukan berkat kebaikan yang tak terduga. 2 tahun setelah pertemuan mereka di tengah hujan, Zahra merayakan ulang tahun keduanya. Seperti yang dijanjikan, pagi ini Ibu Farhan dan Dewi tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Siti, mengenakan setelan tunik coklat muda yang elegan dan jilbab yang serasi, berdiri dengan Zahra yang lincah di pelukannya. Zahra, kini seorang balita yang bisa berlari dan tertawa, mengenakan gaun yang serasi dengan ibunya. Arif dan Rizky berdiri di belakang mereka, memberikan dukungan diam. Ketika Ibu Farhan muncul di gerbang kedatangan, langkahnya dipercepat. Dia menjatuhkan tasnya, berteriak, "Cucu saya," dan berlari ke arah Zahra. Siti tersenyum melalui air mata saat Ibu Farhan memeluk cucunya erat-erat. Kemudian memeluk Siti, berterima kasih atas hadiah ini. Siti menoleh ke belakang. "Ibu, ini adalah keluarga saya di Jakarta, Pak Arif dan Pak Rizky. Mereka yang mewujudkan semua ini." Ibu Farhan mengangguk, menyentuh lengan Arif dan Rizky dengan rasa hormat, melihat bagaimana takdir telah menyatukan mereka semua. 6 bulan setelah kunjungan Ibu Farhan, Siti siap melangkah lebih jauh dalam bisnisnya. Ia telah menabung cukup uang dari swalayan pertamanya dan menemukan lokasi yang sempurna untuk cabang kedua. Namun, izin dari birokrasi kota terbukti menjadi tantangan yang sulit. Pagi itu, Siti duduk di kursi plastik yang keras di Balai Kota Jakarta, menunggu gilirannya untuk bertemu dengan kepala seksi perizinan. Mengenakan blazer di atas gamisnya, Siti terlihat formal dan serius. Ketika namanya dipanggil, ia masuk ke kantor kecil yang pengap. Petugas perizinan, seorang pria parubaya bernama Pak Jamal, tampak lelah dan tidak membantu. "Izin perlu ditinjau, Bu Siti. Ada beberapa persyaratan zona baru yang belum Anda penuhi," kata Pak Jamal, sambil menunjuk setumpuk kertas. Siti menarik napas dalam, tidak terintimidasi. "Pak Jamal, saya sudah meninjau persyaratan zona 3B. Saya telah menyertakan surat persetujuan dari warga sekitar dan laporan dampak lingkungan kami, yang dipersiapkan oleh konsultan yang disarankan oleh Pak Rizky," jawab Siti, menunjuk dokumennya dengan tepat. Pak Jamal mengangkat alis, terkejut dengan pengetahuan Siti yang terperinci. Siti tersenyum kecil, dia tidak membutuhkan Arif untuk menyelamatkannya. Dia telah belajar bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang dengan 2 toko swalayan yang beroperasi penuh, Siti menikmati sore yang tenang di kantornya yang baru diperluas di toko pertama. Kantor itu jauh lebih besar dan dilengkapi dengan meja yang bersih dan komputer baru. Zahra, yang kini berusia 2,5 tahun, tidur siang di buayan modern di sudut ruangan. Siti duduk di mejanya, membalik halaman-halaman buku catatan yang berisi rencana bisnis untuk 5 tahun ke depan. Membuka cabang ketiga,
memulai program beasiswa untuk anak-anak pekerja tokonya, dan mendirikan dapur umum bulanan untuk para tunawisma. Siti melihat ke seberang ruangan. Vivi, kini menjadi manajer cabang kedua, telah membuat janji untuk bertemu di sana nanti untuk membahas program pelatihan karyawan. Siti memegang ponselnya, menatap foto dirinya di masa lalu, wanita kurus yang menggigil kedinginan. Dia mengirimkan ucapan terima kasih diam-diam. Dia bukan hanya seorang pengusaha, dia telah menjadi mercusuar harapan, siap melipat gandakan kebaikan yang pernah dia terima. Siti duduk tegak di kursinya, ruangan kantornya yang bersih memancarkan aura profesionalisme. Di seberangnya, Vivi, mengenakan seragam manajer cabang kedua, menatapnya dengan rasa hormat. Jadi, Vivi, tentang program pelatihan karyawan baru, mulai Siti, sambil membuka laptopnya. Saya ingin memastikan setiap staf, terutama yang baru direkrasi, mengerti bahwa ini bukan hanya tentang menjual, tetapi tentang membangun hubungan. Kita akan fokus pada pelatihan layanan pelanggan, manajemen inventaris yang efisien, dan yang paling penting, etos kerja. Anda akan memimpin sesi pertama minggu depan. Vivi mengangguk antusias. Siap, Bu Siti. Saya akan memastikan standar yang Bapak Arif ajarkan kepada kita terapkan kepada semua orang. 8 bulan kemudian, sebuah spanduk besar bertuliskan, Grand Opening Swalayan City cabang ketiga, berkibar di atas sebuah ruko yang strategis. Siti, mengenakan setelan bisnis biru muda yang rapi dan jilbab yang serasi, berdiri di depan pintu, memegang Zahra, kini berusia lebih dari 3 tahun, yang memegang gunting tumpul kecil. Arif dan Rizky berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Sorak-sorai kerumunan kecil warga sekitar terdengar saat Siti memotong pita merah itu. Anda telah melakukannya, Siti, bisik Arif, suaranya dipenuhi kekaguman. Siti memandang kedua mentornya, matanya berkaca-kaca. Ini semua berkat bapak-bapak. Sekarang, mari kita layani masyarakat dengan hati yang tulus. Komitmen Siti untuk memberi kembali segera membuahkan hasil. Sebulan setelah pembukaan cabang ketiga, Siti mengadakan acara sederhana di balai komunitas setempat untuk meluncurkan program beasiswa, Zahra Cerdas, untuk anak-anak karyawannya. Mengenakan gamis abu-abu elegan, Siti berdiri di podium, memegang mikrofon. Saya tahu rasanya tidak punya kesempatan, katanya, suaranya emosional. Beasiswa ini adalah janji kami kepada generasi berikutnya. Dia kemudian memanggil seorang karyawati, Ibu Rina, untuk menerima sertifikat beasiswa pertama untuk putranya yang berprestasi. Air mata haru mengalir di wajah Ibu Rina saat Siti menyerahkan dokumen itu, sementara Zahra bertepuk tangan di barisan depan. 5 tahun telah berlalu. Zahra kini berusia 5,5 tahun, seorang anak kecil yang lincah dan ceria. Suatu sore yang cerah, Siti membawa Zahra ke sudut jalan yang ramai di Jakarta, tempat awal kisah mereka. Siti, yang sekarang menjadi wanita bisnis yang mapan dan berkelas, menunjuk ke titik di mana dulu dia berdiri dalam hujan. Lihat, sayang, kata Siti lembut, berjongkok ke tingkat Zahra, mengenakan setelan formal berwarna pastel. Disinilah ibu pernah berdiri, sangat lapar dan kedinginan. Dan disinilah keajaiban datang, dalam wujud kebaikan yang tidak terduga. Zahra memegang tangan ibunya yang lembut, menatap ke arah keramaian, tidak memahami sepenuhnya, tetapi merasakan kedamaian di mata ibunya. Siti tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menjadi berkat bagi orang lain.